Pada video kali ini saya akan menampilkan sesuatu yang istimewa, beda dengan video-video sebelumnya. Kali ini saya akan mengajak seorang, ya bisa dibilang petrolhead, yang kebetulan juga punya mobil yang menurut saya sangat luar biasa. Yuk kita jumpai orangnya. Oke. Halo. Halo Mas Bima. Halo, Apa kabar, Motor Mas? One. Andi. Mas, Apa kabar? Apa kabar? Baik. Mas, Ya. saya dengar-dengar nih Mas Bima nih suka banget nih dengan BMW M. Semua Yes. BMW sih. Oh, suka. gitu ya? Saya memang BMW enthusiast. Oh, oke Mas. Ya. Apalagi katanya ada BMW M2 ya Mas ya. Nah, bisa cerita nggak nih Mas? Iya nih dia mobilnya. Saya- Kenapa nih Mas? Saya memang Beamer sejati lah, Wah, aduh, bisa mantap. dikatakan begitu sejak pertama kali beli BMW pertama tahun masih tahun 2012-2013 gitu. 2012, ya. Nah, sebelumnya saya harus mulai memang awalnya saya punya pengalaman buruk dengan pabrikan dari Jerman. Oh, dari Jerman. Oke. Nah, mobil bekas pertama yang saya beli adalah BMW Audi A4 Hmm. dan itu saya beli memang murah pada saat itu. Audi A4 ya Mas ya? Audi A4 Audi A4, oke. dan itu pengalaman buruk pertama karena kenyataannya biaya maintenance-nya jauh melebihi harga beli Oke, mobilnya. karena second ya Mas ya? Harga second, Karena iya. second, mobil second. Oke. Dan gara-gara itu terus kemudian pada akhirnya istri pun muntah di situ karena mau melahirkan. Iya. Saya larikan ke rumah sakit dulu, tapi itu pengalaman terakhir dengan si Audi itu karena ya untungnya ada yang mau beli mobilnya, masih ada yang mau beli karena ada kolektor Audi, Iya. kemudian beli, saya ganti dengan beli Avanza. Nah itu mobil Oke. pertama, mobil baru pertama yang pernah saya miliki. Setelah itu saya sering ganti-ganti mobil. Nah, dari Avanza, terus sempat pakai Hyundai Avega, sempat ke Ford Fiesta, sempat juga ke Chevrolet Captiva yang mesin diesel. Jadi banyak pengalaman dengan mobil lain sebelum akhirnya pada saat IMS saya ketemu dengan salesnya BMW memang top Oke. banget Top ya? salesnya. Mereka pendekatannya sangat berbeda dengan merek-merek lain dan mereka juga memahami kebutuhan customer sehingga saya terjawab sudah, oh ini kayaknya boleh dicoba nih, mulai dari BMW 320 diesel. Oh, yang 320 diesel, ya. ya. Dan itulah mobil BMW Pertama. pertama saya di situ. Nah, kemudian saya ganti-ganti lagi BMW-nya karena lama-lama wah ini benar-benar sheer driving pleasure kalau Oke, BMW. iya benar. Tagline-nya itu Tagline-nya. memang masuk akal. Lama-lama kayak saya merasakan koneksi yang sangat kuat antara saya sebagai pengendara dengan mobilnya ini. Ada ikatan emosional Mas ya? Iya. Wah, iya. luar biasa, iya. Lama-lama saya makin cinta dengan BMW. Dari situ sempat ganti ke F28i. 28i ya, oke. 428i ya. Jadi F36, nah F36. itu yang Grand Coupe. Grand Coupe. Kemudian sempat juga ke 520 diesel. Terus sempat balik lagi ke seri 3 dulu, 335i. Sampai akhirnya saya beli yang G30, yang 530i. Sebelum ganti ke sini. Sebelum ganti sini. Sempat juga ke X1, X3 untuk SUV dan mobil keluarga. Oke. Kemudian, tapi inilah yang terbaik. Pengalaman saya dengan M2 dari semua BMW yang pernah saya nikmati, ini perfect. Oke. Ini perfect. Dan inilah yang mau saya bagi cerita pengalaman dengan M2 ini. Oke. Nah, Mas Bima, Ya. bisa cerita nggak Mas, kenapa Mas nih kepincut banget nih dengan M2 ini nih? Semua lah, desainnya. Iya. Saya kasih fun fact dulu ya. Oke. Boleh Oke, kasih Mas. fun fact? Boleh. Yang jarang disebut oleh reviewer maupun channel-channel YouTube yang lain ya, baik yang lokal maupun internasional. Ternyata desainernya ini adalah seorang warga Jerman keturunan Irak. Oh, Namanya Hussein Al-Fatah. Hussein Al-Fatah. Jadi si Hussein ini lahir di Irak. Kemudian karena banyak konflik di negaranya, dia sekeluarga berhasil kabur ke Jerman, terus diterima dengan cara suaka. Dan si Hussein
dibesarkan di Jerman, Jerman. dan banyak belajar di sana. Dan selama di Jerman dia sempat juga awal karirnya itu magang di Mercy, Oh, di iya. Mercedes-Benz magang, Inggris. terus internship juga di Audi. Sebelum akhirnya tesis pun di Daimler, di Mercedes-Benz juga gitu, tesisnya. Tapi yang rekrut BMW untuk menjadi dan tugas pertamanya di BMW adalah untuk menjadi lead desainernya M2, M2 generasi pertama. Oh, Luar biasa kan? Luar biasa. Nah, karena prestasinya dengan mendesain M2 perdana ini yang luar biasa, kritiknya kan Betul ya. banyak ngasih rating paling tinggi ini, banyak yang menyebut juga M2, pokoknya mobil M terbaik selama 12 tahun terakhir ini M2 gitu. Nah, si Hussein Al-Fatah ini mendesain M2, kemudian desain juga X6, sampai akhirnya sekarang dia naik pangkat jadi creative directornya BMW. Itu luar biasa prestasi dan perjalanan karirnya gitu. Dan jadi saya semua orang juga sangat suka dengan bentuknya, grillnya, semua apa ya, build-nya sangat agresif, sangat sporty, dan secara desain pun, apalagi kalau dibanding dengan BMW yang ada sekarang, yang baru-baru ini, banyak yang mengkritik misalnya front grillnya yang seperti gigi kelinci dan sebagainya. Tapi itu memang kontroversial. Namun BMW secara estetika, secara general pun banyak yang suka, dan saya paling suka desain dari M2 ini. Pada akhirnya saya tambahkan lagi, misalnya ini tadinya kan chrome, saya bikin chrome delete, list pintu pun chrome delete, spion diganti karena ini standarnya memang biru dan nggak ada ini. Kemudian dikarbonkan semuanya, mulai dari front lip spoiler hingga ke samping sini. Bagian belakangnya, samping. Oh, iya. Nah, ini side skirtnya juga karbon, sampai ke belakang ada rear diffuser, yang ini. Yang saya nggak tambah adalah untuk lip spoiler. Saya tetap suka dengan yang original ini. Seperti original. Dan selain itu saya nggak ganti sih, cuman dikasih PPF, paint protection film, tapi yang matte. Jadi kalau kita lihat ini dibandingkan dengan warna aslinya, ada itu ya Mas, ini lebih ke Dove ya. Ya. Makanya saya lihat tadi warnanya kok agak beda sedikit gitu, tapi rupanya karena ada penambahan lapisan itu Mas. Ya. Nah, itu baru eksteriornya, belum lagi interiornya, yang menurut saya sangat sebenarnya simple dashboardnya, tapi itulah yang cukup, itu yang kita butuhkan gitu, di mobil ini. Selain tampilannya nih Mas tadi bilang kan desainnya oke banget gitu kan, terus apa kelihatan sporty gitu kan. Apalagi nih Mas yang bikin Mas jadi wah kayaknya bener-bener keren banget nih mobil gitu kan. Secara size juga ya, karena dari seri 3, seri 4, seri 5 di jalanan Jakarta ini saya kadang kurang pede meliuk-liuk begitu ya, melewati jalanan yang sempit, terus bahkan M2 di kemacetan pun nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah Mas ya? Ini adalah daily driver yang handal gitu menurut saya itu. Saya pakai sehari-hari, bisa untuk ke meeting atau mengantar anak sekolah, antar jemput anak sekolah, dan praktis. Ternyata praktis dan di jalanan manapun enak gitu. Tapi Mas, ini kan mesinnya luar biasa juga nih Mas. Iya. Kalau nggak salah 410 horsepower ya, dan 550 torsinya ya, 550 Nm. Apa nggak ini Mas, kalau di bawah harian tuh, aduh Mas Nabi kalau kena macet gitu Mas? Secara mesin, ini memakai mesin dengan chassis N55 ya. Jadi
pada dasarnya memang belum menjadi pure M car sebetulnya. Karena abis yang jadi yang saya beli ini yang LCI, tapi yang F87 LCI. Cuman abis ini kan ada keluar M2 competition-nya, nah itu baru mesin S55. Tapi pertimbangan saya kenapa saya waktu itu ada pilihan mau ambil yang ini atau yang M2 competition, karena M2 competition pada saat itu baru mau rilis. Tapi saya tahan nggak jadi karena ada beberapa faktor. Yang pertama harganya. Yang ini waktu itu saya beli di harga 1,425. Sedangkan yang M2 competition kalau tidak salah 400 hingga 500 juta lebih mahal. Itu tidak masuk akal bagi saya, meskipun itu ya memang luar biasa dan engine-nya udah yang lebih powerful. Tapi kenyataannya kalau di Inggris selisih harganya hanya 3.000 pounds, tapi di sini sejauh ya Mas ya? Gitu. Jadi itu ditambah tidak adanya sunroof, karena sehari-hari ya kalau di mobil saya sendirian, nggak ada anak-anak juga, nggak ada yang ikut. Saya suka buka sambil menikmati suara mesin, kemudian sebats. Karena itu yang bikin asik Mas. Ya, jadi sunroof itu perlu buat saya, jelas perlu. Kemudian secara look-nya dari belakang, dia ada tonjolan gitu di bagian bagian diffusernya gitu. Sehingga saya pikir ya cukup yang original aja, yang ini. Nah, gitu. Jadi dengan N55 dengan tenaga 365 horsepower pun dengan torsi sekitar 465 Newton meter cukup. Sekarang pabrikan mobil bikin yang 400 horsepower ke atas tuh udah cincai, tapi dengan ini udah saya merasa udah jauh lebih dari cukup gitu. Apalagi ini akan dipakai sehari-hari dan juga lebih irit, lebih reliable dibanding yang mesin yang S55 pun. Sehingga saya mengambil keputusan ambil M2 yang ini no brainer gitu sebetulnya. Nah Mas, tadi kan Mas Bima juga bilang ini bisa dibilang teman sehari-hari. Iya. Artinya Mas lebih banyak kalau jalan pas Mas di dalam dong. Rasain kenyamanan interior kayak gimana sih Mas? Kenyamanan ya kita harus coba nih. Oke Mas, kita lihat. Kita masuk. Oke Mas, sekarang kita di dalamnya. Gimana Mas? Dengerin ya. Siap. Kita nyalain ya. Wah. Oke Mas. Ya. Selamat datang di Beamster. Nama mobilnya Beamster. Beamster ada. Nickname. Jadi inilah cabinnya. Ada sunroof, kemudian nggak terlalu banyak tag-nya sih, jadi karena LCI jadi sudah touchscreen. Kemudian clusternya, instrument panelnya ini masih yang Analog ya Mas? Analog ya. Logo itunya tuh Mas. Ya. M-nya. M-nya, setir M, ini semua belum ada tag kayak wireless charging gitu, nggak ada. Slotnya juga masih USB. Kemudian apa lagi ya? Mas, ketika Mas Bima ada di dalam sini, duduk di belakang di barisan pengemudi ini, tempat duduk pengemudi, apa yang dirasain Mas? Pengendalian penuh dan rasa kenikmatan. Karena ya itu benar-benar ya tagline sheer driving pleasure itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar pernah mengalami dan punya pengalaman dengan BMW.
karena tanpa itu orang tidak bisa memahami apa sih sheer driving pleasure gitu ya. Tapi dan sheer driving pleasure itu ibaratnya sebuah journey gitu. Jadi perjalanan, jadi awalnya kan perkenalan dulu nih pengemudi dengan mobilnya. Lama-lama melekat gitu. Jadi kalau di M2 ini selain cinta pada pandangan pertama, sedap, mantap. Itu nggak bisa didapat dari beberapa BMW yang keluaran baru, bukan love at first sight. Kalau ini langsung love at first sight, dan lama-lama tercipta hubungan emosional ya Mas. Emosional gitu. Itulah yang saya rasakan, dan sheer driving pleasure-nya itu lama-lama kok makin enak nih dikendarai gitu. Artinya Mas Bima nih kayaknya udah menyatu sama mobil ya Mas ya? Ya, dan inilah yang paling pas. Mari kita bawa ke jalan-jalan. Mobil ini sering dipakai buat antar jemput anak sekolah, terus menemani selama pandemi juga. Kadang ini saya sengaja cari jalan yang lebih jauh. Lebih jauh gitu Mas ya? Jadi kalau kita lihat di Google Maps, wah ini macet nih di Johor. Ambil ini aja, muter Jakarta aja lewat utara terus lewat timur. Meskipun agak jauh tapi nyaman. Lancar, jalanan lancar, nggak ada kemacetan. Lebih bisa menikmati mobil, pemandangan alam. Apalagi ada sunroofnya Mas ya? Oh iya, sunroof, jadi sambil sebat gitu kan. Gitu. Ya, asik-asik aja kita gitu. Tapi Mas, berapa Mas top speed yang pernah dicoba Mas? Udah sering di atas 200. Oh, udah sering 200. Tapi itu waktu itu pernah nyoba di waktu tol Andara Brigif baru launching, langsung tancap gas di situ. Tahu-tahu udah 210, kok cepet banget gitu. Lama-lama ini karena jalannya nggak mulus, ya udahlah nggak usah dipaksain. Tapi top speed memang di di 210 ya waktu itu. Dan beberapa kali kalau di jalan tol bisa lah nyentuh 180 juga. Tapi ya ini memang mobil nggak saya pakai buat drifting, nggak saya pakai buat racing, karena tujuannya memang untuk daily driver aja gitu. Dan artinya selama daily driver itu nggak rewel ya Mas ya? Nggak rewel. Maintenance gimana? Nggak pernah ada masalah loh mobil ini sama sekali. Dan lewatin jalan-jalan berlubang ya asik-asik aja gitu, dan lewatin gang yang kecil pun yang hanya bisa dilalui oleh satu jalur, satu mobil, itu pun nggak ada masalah. Dengan mobil ini pede aja gitu, belok-beloknya meliuk-liuk melewati mobil yang lain. Mas, ini kan di transmisi ini ada pedal shift Mas. Ya. Mas sering mainin nggak Mas? Sering. Biasanya mainin pedal shift tuh kalau lagi lancar, lagi nggak males lah. Tapi sempat jadi pertimbangan juga waktu itu kan, antara ini atau antara M2 dan M2 Competition kan, karena M2 Competition ada yang manualnya juga. Saya sebenarnya mengincar yang manual gitu. Gitu. Karena pada akhirnya pengen kita sebagai pengendara pengen pengendalian penuh ya, full control dari mobil kita. Dan dengan adanya banyak mobil-mobil baru dengan full tank yang macam-macam yang canggih teknologinya, yang touchscreen sana ini gitu, dan banyak yang kayak di seri 3 sekarang fiturnya ada reverse parking assistant gitu. Saya suka teknologi, cuman lama-lama saya merasakan kok ini teknologi mengendalikan kita jadinya gitu kan. Sedangkan kita sebagai pengendara harusnya mengendalikan tidak punya pengendalian penuh gitu.
idealnya dengan mobil ya seperti itu, dengan bahkan dengan teknologi kehidupan sehari-hari. Itu yang saya khawatirkan, bahwa lama-lama teknologi membuat kita malas gitu, dan melupakan diri sendiri, melupakan bahwa kita sebenarnya punya pengendalian penuh gitu. Nah itulah kenapa saya mengambil ini, bukan yang seri 3, bukan yang seri 5, bahkan bukan yang M2C, karena M2CS pun udah teknologi, udah suspensinya juga lebih empuk gitu. Jadi ini udah paling benar gitu. Luar biasa. Ya. Pas ketika Mas driving nih Mas, Ya. asik gitu kan, dengan fitur-fitur yang ada di sini, tombol-tombol itu Mas gimana Mas? Ini saya pakai buat shortcut key. Ya, jadi kita bisa lihat di sini onboard computer konsumsi BBM nih dari sejak awal 1:8 juga ya, 8,1 km per liter, rata-rata kecepatan 27,6 km per jam. Terus tombol-tombol lain kayak kita ada teknologi untuk engine oil level, flat tire monitor, karena ini flat tire juga, untuk check control, service requirements lancar, semuanya hijau, tidak ada masalah. Profile, dan ini connect ke mobile device gitu. Saya tidak peduli dengan semua ini, mau bahan bakar bensin juga. Memang 1:8 juga nggak istimewa, tapi Ya. termasuk irit juga untuk sekelasnya sekelas ini 365 horsepower dan pemakaian sehari-hari loh. Daily driver 1:8 luar biasa sebenarnya. Jadi sangat puas gitu dengan ekonomisnya, dengan dan menurut saya itu value for money-nya juga dapat dari MM. Kalau di mobil biasa denger musik apa Mas? Banyak kan ini supaya terus melek dan lebih fokus, saya suka dengerin trance. Jadi ada koleksi Armin van Buuren di sini dan lain-lain sebagainya. Ya itu saya juga suka dengerin musik di sini, dilengkapi speaker Harman Kardon. Hanya saja memang tidak sebagus Harman Kardon yang ada di seri 5 sekarang. Beda gitu kualitasnya. Ini kayak masih Harman Kardon yang standar kayaknya. Itu aja sih satu-satunya keluhan di mobil ini, hanya di speakernya. Selain itu nggak ada yang bisa dikomplain dari mobil ini. Mau bicara soal space ya, memang saya juga nggak butuh space yang terlalu luas di kabin ini, tapi yang cukup dengan apa yang dibutuhkan aja. Terus biasa kalau bawa, saya anaknya ada 2, biasa mereka duduk di belakang aja. Dan ini benar-benar harus lebih enak dikendarai sendiri. Betul Mas. Saya nggak suka jadi penumpang, jadi Mas Andi nggak enak jadi penumpang, pengen. Sebenarnya saya juga pengen nih Mas. nyetir. Mau? Boleh. Ayo gantian. Boleh. Gantian ya kita ya. Oke. Enaknya kalau di sini kita posisinya paling enak, dari manapun kita selalu bisa melihat ke hoodnya ya. Dan Mas Andi dapat keistimewaan jadi pengendara kedua selain gitu saya, karena ini istri juga pernah pakai. Tapi kemudian istri karena nggak ngerti, nggak pede juga mengendarai mobil ini. Jadi hanya sekali 2 kali aja waktu itu pakai M2. Nah jadi Mas Andi dapat kesempatan berharga nih. Iya emang bener ini Mas, aura sportnya tuh kalau naik
M tuh memang Jadi oh iya keren. ya udah sekarang di otomatis. Ya auranya ya. Auranya sentuh sedikit dah responsif, tenaganya Responsif, sangat responsif. Dia tahu kalau kita belok enak aja Iya. beloknya gitu. Mau Handlingnya ini tikungan yang tajam pun kayak semuanya serba pas. Jadi saya nggak pernah ragu-ragu kalau dalam segala macam langkah ke depan, nggak pernah ragu dengan mobil. lebih sering mana mas pakai pedal shift di sini atau dari tombol ini mas? Dua-duanya. Dua-duanya mas. Kadang Asik ya kayaknya. kadang pengen di sini. Pengen di sini Ya gitu itu karena saya sebenarnya pengen yang manual waktu itu. Tapi MM2 Competition selain dia ada sunroof, kayaknya manualnya terbatas banget. Mereka lebih banyak menjual yang DCT ya, dual clutch control, dual clutch transmission. Dan yang lebih laku itu kalau di Inggris M2 Competition laris manis karena selisih harganya hanya 3.000 pound sterling. Beda di sini. Di sini jauh banget ya, Mas, ya? iya, ratusan juta bedanya. 3.000 pound sterling hanya berapa tuh? 60 juta bedanya. ya. Jadi di sana laris manis M2 Competition. Tapi emang kalau untuk drift ini memang mobil ini enak ya mas ya? Untuk drifting paling Paling ini daripada M3 ya paling gampang sebenarnya pakai ini buat drifting. Cuman itu saya bukan pembalap, bukan drifter juga, jadi nggak pernah dipakai buat itu. Dan ini secara size lebih compact, iya ya benar. kan? Dan nggak perlu mobil yang terlalu gede sih. Ini yang menyenangkan ini juga Jadi handlingnya secara size sudah sempurna, handling ya. sempurna, Handling ya mas ya. semuanya udah paling pas. Jadi sebenarnya sedih harus rela melepas mobil ini ke pemilik yang baru. Yang jelas saya akan ganti ke BMW baru lagi. Waduh, aman nih Pokoknya mas. loyal, nggak bisa ini, pokoknya brand loyalty lah udah Bener. BMW. Jadi nggak bisa pindah ke lain hati lah. M series juga mas? Ya, M series juga? itu masih rahasia. Waduh. Sebenarnya belum tahu juga mau ganti mobil apa. Jadi sebenarnya mau istirahat dulu dari BMW sejenak. Nanti kita lihat di IMS. Oh iya benar betul. Nah, mungkin penentuannya nanti di IMS. DMS. Jadi Kalau Gias tahun lalu kelamaan ya mas? Gias tahun lalu Nggak. ini iya. Belum udah ada inceran belum pas Gias tahun lalu? Nah, waktu Gias saya test drive yang seri 4, yang 430 yang coupe, yang seri terbaru yang grillnya Iya. sebesar itu. Tapi bagus sih. Ternyata keren juga kalau dilihat secara langsung gitu ya. Nah, terus test drive yang M2 Competition. Nah, jadi sudah ada beberapa yang sebenarnya sudah diincar gitu. Hanya saja belum tahu mau ngambil yang mana karena M3 cakep juga. Iya. M3 apalagi yang hijau, yang Isle of Man green. Iya. Wah, keren banget. Yang seri 2023 nya juga ini. Tapi mungkin agak lama kali ya mas ya kalau masuk ke Indonesia yang M2 yang barunya ya. M2 yang baru itu kabarnya kalau di luar sana akan di launching akhir tahun ini. Oh, ini. Jelang akhir tahun ini. Berarti masuk ke Indonesia apalagi tahun 2023. Nah, jadi itu juga dilihat dari beberapa gambar renderingnya. Karena belum ada yang diresmikan fotonya sama BMW. Dari beberapa mobil yang dipakai buat testing, depannya keren juga dan alhamdulillah bukan grill yang besar sih. Jadi nggak sekontroversial M3 dan M4, tapi depannya keren. Cuman ada masalah di bokongnya, itu masih nggak jelas. Bahasa desainnya nggak jelas. Belum jelas ya. Jadi penasaran nanti kalau kita sekarang bisa lihat kan di M235i yang X-Drive sekarang seperti apa buntutnya, tapi
Kalau di M2 biasanya mereka akan ada beberapa modifikasi supaya lebih kelihatan lebih sporty dan sebagainya, dan kita belum tahu nanti kelihatannya seperti apa nih M2 belakangnya. Itu yang bikin penasaran dan itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu. Jadi saya memang belum bisa memastikan mengambil BMW baru yang mana ini gitu. Penonton berarti nanti MS nanti nih Mas ya? Iya, Besok kayak Februari ya kita Mas. tunggu nanti di MS. Mungkin setelah IMS Mas Andi dan kawan-kawan harus balik lagi karena kita review mobil baru. Oke, siap Mas. Ditunggu Mas, ditunggu informasinya Mas, Iya, iya. kabarnya Mas. Iya. Tapi luar biasa emang M2 ini. Ya. Saya tuh dulu pernah nyoba sekali ketika awal pertama kali nyoba M2 Mas. Iya. Oh bukan M2 pokoknya M series saya lupa. Setelah nyoba terus saya langsung wah, saya takut. Bukan takut karena apa-apa, saya takut bawaannya pengen ngebejek terus gitu. Oh iya, iya. Itu memang harus kita kendalikan. Iya juga itu dia gitu. makanya aduh takutnya khawatir nanti saya malah agak lost control kan, ngeri juga Mas Iya, kayak iya. gitu kan. Ah udah Iya. cukup itu. Oke Mas. Sip. Thank you Mas Andi. Oke, Mas. Thank you Oke. motor1.com. Ini udah ke N. Udah N. Ya, udah. Semestinya. Ya, sedih pokoknya harus mengucapkan selamat tinggal untuk Beam Store ini. Oh, oke. Tapi terima kasih juga M2 ini sudah memberikan pengalaman yang luar biasa yang tidak terlupakan selama 30 bulan terakhir. Ini yang jelas 30 bulan terakhir ini pengalaman berkendara yang terbaik bagi saya. Oke. Demikian tadi perbincangan kita dengan Mas Bima, seorang Bimer sejati, pecinta BMW M2. Sekarang sampai ketemu lagi dengan video-video berikutnya dari motoran.com Indonesia. Jangan lupa pantau terus motoran.com Indonesia dan ikuti di sosial media motoran.com Indonesia. Sampai bertemu lagi dengan video-video berikutnya. Bye.